dari sadapan HP kayak gitu. Nah di situ ketahuan anjing ya teh. Aduh Gimana? parah banget. Parahnya gimana? Gimana nggak merinding nih bisikin di sini teh. Bisikinnya gitu kan. gimana? Eh, Pinjam dulu 100. itu mah jadi Kamunya diangkat di tembok gitu atau enggak? kayak digendong, kayak Oh, digendong, digendong. kayak Oh. digendong. Kuat banget Kuat tahu dia? dia. Kuat Kuat dong? banget, iya kuat banget. Aku mau keluar, tisu mana tisu? Tisu mana tisu? Tisu kata dia gitu. Ada suara batuk suami aku karena deket banget, deket banget. Sampai diem dulu dong, aku copotin. Ah sakit tuh, katanya pelan-pelan. Dia lagi tidur teh, aku langsung bukain aja, aku langsung naikin aja teh. Oh, Langsung aku kamu goyang aja. Dia kaget tuh. Hah? Mungkin dia kaget banget ya teh ya. Tiba-tiba ada aku di atas gitu kan. Oke, kita sebut saja Fanya. Fanya di diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya. Siap-siap ya guys. Tapi sebelum dia cerita, disclaimer dulu nih. Kalau cerita ini bukan untuk ditiru, dicontoh, cuma untuk didengerin aja supaya kita itu bisa jadi pembelajaran dan lebih antisipasi, waspada, hati-hati ke depannya agar pengalaman yang dialami oleh narasumber tidak terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan sepupu kita. Ini 18 plus ya, simak baik-baik. Kita mulai dari mana ceritanya, Fanya? Sebelumnya selamat siang ya buat semuanya. Siang. Ini udah malam loh. Oh malam ya. Udah menuju malam. Nama saya Fanya. Di sini saya mau cerita kak, gitu kan, Ya. curhat-curhat cantik. Oke, mau Kayak gitu cerita ya apa kak. nih? Aku punya pengalaman ya. Selanjutnya nanti aku kasih pengalaman yang lebih ekstrim juga di sini ya. Jadi ceritanya aku emang seorang istri yang penurut ya kak. Wih, Awalnya udah jarang ya. loh di dunia ini ya istri penurut ya. Penurut banget ya. Jadi Awalnya. awalnya Penurut gitu kan. banget, saking nurutnya. Penurut banget. Iya, saking nurutnya ya si suami makan ya tinggal cuci tangan aja tanpa buat ambilin apa gitu. Sampai apa nasi atau apapun aku yang siapin. Tapi kan itu mah bukan standar semua istri begitu nyiapin makan. Enggak kan kalau sekarang kan udah nggak gitu. Udah jarang. Udah milenium kan sekarang kan. Karena kan laki ya udah lu punya tangan punya apa ambil aja sendiri kan kayak gitu ya. Apalagi yang kenurutan kamu yang lebih ekstrim. Menurut aku itu biasa karena aku juga masih melakukan itu. Iya, jadi gimana ya? Dia mau marah sama aku, sekeras apa dia mukulin aku, ada kutip KDRT lah. Oh, di KDRT juga? Iya, aku KDRT juga. Kamu diem aja? Aku diem aja. Emang waktu itu di KDRT-nya gara-gara apa? Masalah sepele sih kak. Misalnya? Aku sama anak aku nih jalan-jalan misalkan sama suami juga gitu kan. Jogging ya. Abis jogging kan lapar. Ceritanya mau beli makanan, cuman di sebelah makanan itu ada toko baju cantik-cantik kan buat anak aku baru pegang doang gitu kan. Sampai dia bilang, kata aku teh, ayo aku udah pesen sama si abang cuma sebelahan kayak gitu, aku cuma megang kayak gitu doang. Terus kita, ayo ya kita makan, gak usah naik lu, naik cepetan sampai Maksudnya pulang. doi nggak punya duit kali, Say, buat beliin kamu. itu pas gajian kak. Oke. Kita jalan setiap pas Nah, terus gajian kayak tiba-tiba gitu. kamu Karena dia orangnya kayak gini, kalau kata dia A ya A gitu, kita nggak Harus boleh. patuh. Sampai di rumah, udah Diapain? deh, main tangan, main. Diapain? Ya aku dipukul lah, dipukul abis-abisan kayak gitu sampai anak aku juga ngeliat kan nangis kayak gitu. Tapi tetap pas waktunya jam makan aku taruh aja, walaupun aku nggak nih ini nih nggak, aku simpan aja seperti itu. Nah suatu ketika gini kak, kalau misalkan suami udah main kekerasan kan kita nggak tahu di luaran kayak apa ya kayak sampai ke sini bermunculan hari demi hari memunculkan bukti-bukti kalau suami aku selingkuh. Gimana ceritanya? Selingkuh. Kok bisa? Dari anak juga, mah kayaknya si ayah kalau dede liatin, kalau dede mau lihat HP-nya dia langsung balikin kayak gitu karena anak aku kan udah SD ya udah bisa baca. Terus? Karena kan anak aku udah bisa baca ya kayak gitu. Taunya terus-terusan dari anak, aku curhat dong sama teman, suami gua gini-gini nih, coba deh lu sadap. Nah dari sadapan HP kayak gitu. Nah di situ ketahuan anjing ya teh. Aduh Gimana? parah banget. Parahnya gimana?
sampai si cewek itu, aku aja yang yang istrinya sendiri aja minta beli baju 35-an aja dia nggak kasih. Gitu. Terus malah si cewek itu bilangnya gini, ayah loh, dia bilangnya ayah. Gue kuat merinding kayak gini nih teh. Dia bilang gini, ya aku mau high heel ya, tapi harganya 750. Iya beli bun. Nggak teh di situ teh, kesel banget kan teh. Abis gitu gini, ayah lupa ya aku belum ngasih jatah sama ayah. Dia bilang, Iya kayak gitu, hancur kan aku di ceweknya situ. kamu lihat mukanya cantik. Jauh banget teh, jauh banget, Jauhnya? gemuk. Heeh. eh Kok bisa? ke- Lebih jelek kayak- dari kamu. Ya seperti itu. Terus? Aku sering cerita, aku setiap ada kejadian dari rumah tangga aku pasti ceritakan sama bestie aku kayak gitu. Gimana? Untungnya teman aku ngasih saran buat disadap, di situ ketahuan sampai ada kata-kata kayak gini teh. Ayah, maafin bunda ya gitu kan. Aku belum ngasih jatah sama ayah. Pantesan dong sama aku dia Enggak. gitu kan. Main juga cepet gitu teh, langsung keluar aja di saat aku masih mau gitu kan. Nah udah saat gitu aku bilang gini, oh aku nggak ngasih tahu dulu dong kalau aku tahu dia selingkuh. Aku ya pemikiran aku kayak gini, bukannya kalau perselingkuhan dibalasnya sama selingkuh lagi. Nah dari awal itu aku kan dilarang sama sekali buat keluar, buat nongkrong, buat reuni-reuni. Suatu ketika aku dimasukin grup SD dong kak. Aku reuni di situ. Cuman teman aku adminnya pada bilang kayak gini kak. "Eh, kita adain reuni yuk, tapi dilarang bawa istri, pasangan sah Yang reunian siapa? kita SD teman-teman. Tapi Kan kamu reunian cewek, berarti nggak boleh bawa cowok. ya seperti itu, kalau cowok nggak boleh bawa istrinya kayak gitu kan. Nah di situ aku pikirkan admin cuman bohongan kayak gitu, bercanda. Itu reunian geng ya teh, kayak gitu, reunian geng. Ternyata pas di hari itu aku nggak bawa karena emang posisi aku lagi ngeblank sama suami. Oke lah, kali-kali aku datang ke acara kayak gitu ngebandel. Dari reuni itu, kamu datang? Aku datang dari reuni itu. Bis datang itu bener dong gitu kan. Nggak ada yang bawa istrinya, nggak ada yang bawa suaminya gitu kan. Kamu juga nggak bawa? Kalau aku emang lagi ada masalah juga kan sama suami aku. Nah di suatu tempat itu aku ketemu dong sama inceran aku gitu kan, cowok itu. Karena mereka yang lain bawa pasangan, aku enggak. Jadi aku ngobrolnya sama dia. Aku ngobrol di gubuk kan, itu reuni. Sebut saja namanya? Renal. Renal. Ya, aku sama Bentukannya Renal. kayak gimana sih Renal? Renal itu tinggi, gemuk tinggi gitu kan. Putih lah kayak gitu, cakep banget teh, idola banget kan kayak gitu. Aku di villa itu kan emang ada bubuknya teh. Aku ngobrol berdua aja di situ karena yang lain emang udah ada pasangan, ya entahlah mereka ngapain gitu kan. Saya hai dong teh dari situ, gimana kabarnya kayak gitu. Udah nikah belum kayak gitu kan. Udah lu gimana? Gue juga udah nikah, cuman langsung nyerempet curhat karena emang gak ada teman curhat gitu. Aku lagi nggak baik-baik aja nih sama suami aku. Kata siapa? Kata aku lagi selingkuh, suami aku selingkuh maksudnya kayak gitu. Dia ketahuan selingkuh, dia ketahuan udah tidur. Enggak sih, gue harus kayak gimana kayak gitu. Baru ketemu lagi langsung curhat. Terus dia Iya. bilang gimana? Dia cuma bilang ya udah sabar ya kayak gitu. Namanya juga ujian. Tapi lu nggak kayak gitu kan sama bini lu, kata aku kan kayak gitu. Kagak lah kata dia kayak gitu. Karena gue nggak pernah main-main kemana-mana. Ini pun baru. Ternyata di suatu tempat itu hujan teh, hujan deras. Namanya kita udah sama-sama nikah. Momen cakung dong teh. Momen cakung gitu, aku emang Yang pakai. nggak tahu cakung itu cuaca mendukung ya. Takutnya ntar cakung, momennya di cakung gitu loh, say. Iya, cuaca mendukung ya. Aku di situ momennya emang pakai baju tidur seksi teh, pendekan, celana pendekan gitu kan. Nah, Berarti kamu nginep ya di nginep. reunian itu? Kita nginep. Semuanya pada nginep. Suami ngizinin?
aku nggak mikirin suami ngizinin apa enggak, karena kan posisi Kabur. ya posisi aku ngelihat bacaan kayak gitu, mana ada mau Dia nggak nyariin? nge-WA-in terus telepon, cuman aku matiin Hmm. HP aku matiin teh. Terus? Ya udah aku di situ curhat-curhatan sama teman aku itu, inceran ya, lebih ke inceran. Aku sampai bilang, kok lebih cakep ya ini anak gitu kan, cakep banget gitu kan. Kayaknya masih ada perasaan gitu teh. Habis dari situ hujan deras, gede banget, geluduk juga. Aku takut banget kan sama geluduk. Kita masuk dong ke bilik itu. Bilik itu. Aku ditawarin jaket. Sedangkan dia nggak pakai apa-apa teh. Ngerti nggak pakai baju daleman atau apa. Kan gak enak. Tapi dia tetap gitu teh menawarin ngebuka. Si jaket itu aku nggak pakai. Tiba-tiba dia ngerangkul dong. Sampai bilang, sebenarnya gue suka sama lu dari dulu kayak gitu. Gue suka sama lu dari dulu, cuman ya namanya anak SMP belum ada berani kayak gitu kan, masih dipantau mama kayak gitu. Terus kamu kaget dong? Nggak? Atau Kaget, udah tahu? seneng dong. Kaget, Atau seneng emang dong. udah tahu? Belum sih, karena kan emang dia inceran ceweknya pada cantik-cantik teh, insecure akunya kayak gitu. Ternyata yang dia lihat kan bukan dari kecantikannya juga gitu kan. Habis dari situ kan emang cuaca mendukung banget teh. Momen kita emang udah sama-sama nikah teh, udah pernah ngerasain yang namanya berhubungan. Terus? Ngerangkul dong dia. Sampai bisik dong, gimana nggak merinding nih bisikin di sini teh. Bisikinnya gitu kan. gimana? Pinjam dulu 100. Itu mah jadi Apa dong? Ini ceritanya setengah-setengah. Dibisikin teh, yang dibisikinnya apa? dia cuma bilang kayak gini, kamu cantik deh kayak gitu. Kamu cantik deh gitu kan. Terus lu ngapain sih kayak gini? Gak enak tahu, yang gak enak kayak gimana gitu kan. Gak ada yang lihat kata dia gitu. Emang iya sih, lu nggak pengen cuaca enak nih kayak gini kayak gitu. Tiba-tiba dia pegang teko orok aku dong teh. Pegang apa? Teko orok. Teko orok. Iya, ngerti Oh, nggak? itu kamu? Iya, Oh. kayak gitu. Terus? Dia kan cewek kelemahannya dari situ teh. Apalagi udah ya. Udah deh kemana-mana gitu. Emang pada saat itu kamu pakai baju apa? Aku pakai baju kaos gitu kan, baju tidur tapi kayak kaos crop gitu kan, tipis banget kan kalau baju tidur. Jadi kalau kepegang kayak gitu juga gimana gitu. Langsung. Iya, namanya kan cewek kalau udah masuk ke dalam, Dipegangnya dia langsung gini ngok, gini enggak apa lah, langsung digini-gini? enggak lah. Atau gini? Pegangnya gimana? Dia langsung rangkur katanya kesini dong gitu. Biar kayak gimana akunya. Terus? Berawal mula reunian selesai kita tukeran HP. Kita tukeran HP. Yang tadi itu cuma begitu doang? Yang mana? Cuman begitu doang, nggak lanjut lagi? Nggak sampai ngapa-ngapain. Cuman hampir setengah kayak gitu teh. Namanya juga baru ketemu kan teh, masih jaim akunya. Oh, nggak dilanjut? Enggak. Padahal cakung, tapi kan tetap jaim dulu, namanya cewek kayak gitu. Oh gitu, oke. Terus? Abis gitu berlanjut tuh karena nomor HP. Reuni selesai nih, kita pada pulang. Aku pulang bareng kalau sama dia di motor. Sampai bilang nanti kita ketemu lagi yuk, kita janjian lagi gitu. Janjian dong di suatu kafe, kita janjian dan nyaman ya teh ya, kita janjian makan, nonton gitu kan. Sampai akhirnya kita janjian untuk melakukan kayak gitu teh. Dia sampai hotel. Dia sampai cerita bocor dia. Aku sebenarnya sama istri aku kurang puas. Dia nggak ngerasa puas sama istrinya gitu kan. Setiap aku mau, istrinya pasti kayak gebok cau kayak gimana sih teh, diem aja gitu kan, nggak enak katanya. Boro-boro gua naik gitu gebok kan. cau apa tuh, ada yang nggak ngerti?
gebok cowok diem aja Oh. gitu. Ceweknya diem aja nggak gerak gitu. Kan cowok kan pengennya ceweknya gerak juga. Kalau lagi diranjang apalagi kan teh. Emang kamu gerak? Gerak dong gitu Kayak kan. gimana geraknya tuh? Pas dia minta check in di hotel, kamu mau? Maulah. Hmm. Itu juga kebutuhan buat aku teh. Mm-mm. Gitu kan. Aku maulah aku kasih servis yang baik juga, yang bagus juga biar ya udah ini cowok yang gua suka kan. Mm-mm. Jadi cowok yang gua suka, gua kasih servis yang enak karena cerita dia kan dia nggak kasih servis yang enak sama istrinya. Mm-mm. Gua pakai cimori teh, Apa? gua pakai cimori bawahnya. Susu ya guys. Terus? Gua pakai itu terongnya tuh teh. Udah ada Yang di yogurt apa yang susu? Kalau susu bleber kan? yang yogurt dong teh. Oh, yang Kan biar yogurt. asem-asem kayak gimana ya teh ya. Oh, kayak asem-asem. Iya, yang kayak gitu. Habis gitu aku SP dong teh. Mm-mm. Anggap aja gua itu es krim. Mm-mm. Biar nggak asem gitu kan, sepet kayak gimana. Kalau ngelakuin kayak gitu kan bisa diganti juga sama coklat atau apa biar ada ininya juga selera ke kitanya. Mm-mm. Di saat itu abis aku jelatin teh, Mm-mm. seru tubuhnya aku siram dulu dong sama itu Mm-mm. biar aku ngerasa ya udahlah itu kesukaan gua. Mm-mm. Semuanya yang ada di dia kesukaan gua. Mm-mm. Aku jelatin sampai aku main parah banget. Parahnya gimana? Sampai aku diangkat sama dia teh. Mm-mm. Tahu nggak teh? Dia diri, aku diangkat gitu teh. Enak banget kok kayak gitu teh. Mm-mm. Ketagihan aku, soalnya aku sama suami nggak pernah kayak gitu. Kamunya diangkat di tembok gitu atau enggak? Kayak digendong, Digendong. kayak digendong. Kuat banget Kuat tahu dia? dia. Kuat dong? Banget, iya kuat banget. Tapi kalau cowok kalau kayak gitu capek ya, Iya. nggak Itu kan keluar. tangannya itu kan Iya. beban. Tapi kan kuat banget. Cewek kan senangnya yang kayak gitu. Mm-mm. Cowok kuat gitu. Tapi dia nggak keluar. Nggak keluar. Aku di atas dong teh, aku goyang dong teh, goyang kayak gini-gini teh teh. Gimana goyangnya? Aku goyang, aku Ya, sampai gimana kayak goyangnya? Yang tadi madep samping gimana goyangnya? aku goyang gini-gini dong teh. Gak kelihatan Pokoknya so, kameranya tinggi. Coba kamu agak diri. Agak goyang diri. gini-gini teh, aku gini, aku udah gaya Oh. semua, aku sampai aku juga aku layanin teh gitu karena aku mikir dari cerita dia bininya cuman biasa-biasa aja. Oh, jadi kamu pengen membuktikan Iya. bahwa kamu seperti lebih itu. enak. Biar apa ya? Biar dia terus-terusan sama aku kayak gitu. Tapi di sisi lain itu aku punya cowok lah teh. Oh gitu. Iya. Selain yang reunian itu. Iya, Hmm. punya cowok aku di situ. Nah, Jadi itu aku terus dia nggak keluar juga pas kamu di atas. belum teh. Terus? Belum keluar. Kamu keluar. Aku juga belum. Masih ada momen-momen yang belum kita cobain. Aku udah pakai cara dia pakai cara gitu. Berarti kalian nggak pada horny dong kalau nggak ada yang keluar dua-duanya. Belum atuh teh, kan itu masih mungkin apa ya? Masih perkasa ya. Karena kan kalau yang baru dipegang aja terus keluar kayaknya Lemah. ini lemah banget ya teh ya. Cewek juga nggak mau. Malah kan bisa dibuang tuh laki tuh buat apa nggak bisa muasin kan kayak gitu. Iya, tapi kan kamunya harusnya terpuas karena cepat keluar dong. Oh, Iya. kamunya nggak lama keluar. Tapi kan itu cuman baru aku ceritanya cuman baru dinaikin, digituin sebentar gitu kan. Terus akhirnya keluar gak pada hari itu? Keluar lah teh. Keluarnya pas aku di atas, aku kenceng banget kan begitunya. Sampai dia kayak gitu kan. Terus? Sampai dia berdesah parah teh. Ada berdesah komentar parah. dari dia selama digoyang sama kamu? Yang enak banget dia bilang kayak gitu, beda sama bini gua kayak gitu. Sampai ketagihan keluar, tapi aku nggak mau dikeluarin di dalam. Aku nggak mau punya anak dari dia gitu. Sampai Kamu udah punya anak? aku udah punya anak. Aku udah punya anak. Terus? Dia aku keluarin ya aku kencengin aja. Aku bilang lu kalau mau keluar bilang ya. Dia keluarin di badan aku nggak pakai jadinya. pengaman. Nggak pakai, nggak enak teh. Kalau pakai pengaman gitu kan. Terus? Setelah itu? Udah? Ya setelah itu enggak lah, kita ngobrol dulu gitu kan, sambil ngobrol sambil
cuman pakai selimbut aja. Hmm. Kita naik lagi teh kalau udah itu mah Ronde kedua. ronde kedua, sampai ronde kedua, kuatnya sampai ronde kedua sih gitu kan. Kalau sama suami aku baru juga dipegang, masukin sebentar dia udah keluar lagi kan, kayak gitu. Berarti puas lah ya kamu ya. Aku puas sama yang ini teh, Nah, terus pacar puas kamu itu banget. yang mana? Belum diceritain. Sebelum sama ketemu dia atau sesudah? eh Sebelum ya aku jadi selingkuh sama pacar aku, dia Ketemunya di? teman SMA. Oh, yang itu teman SMP, Ya, ini teman SMA. temen Dari reuni lagi atau SMA. enggak? Ketemu Kalau lagi dari mana? enggak, kalau itu mah emang dari, jadi aku nikah sama suami aku yang sekarang, aku emang masih berjalan berhubungan sama dia gitu. Tapi si pacar aku ini juga udah nikah gitu sama, tapi kita saling saling ada. Tapi setelah aku ketemu sama yang si SMP ini, kayaknya udah nggak ada rasa deh gitu teh. Sama dia? Nggak ada. Emang B aja itunya? B aja. Emang aku sama itu mah nggak terlalu main. Aku main juga, cuman nggak terlalu nggak hot. Kalau Barangnya yang sama kecil? ini, aku dapatnya sama yang ini, sama yang SMP ini. Karena Yang SMA itu barangnya kecil atau gimana? iya, karena dia kan orangnya gemuk. Katanya orang gemuk kan barangnya kecil, tapi emang iya teh kecil banget, ngumpet tahu, ngumpet banget. Nyarinya Kamu kayak susah. berenang? Ngumpet banget. Iya, emang segendut apa? Gemuk lah gitu kan, 80-an. Cuman dia nggak tinggi gitu kan. Kalau nggak tinggi kayak gemuk banget. Makanya kalau emang bener kata orang teh, kalau yang gemuk itu susah barangnya, mau dicari kemana juga kecil banget teh, segini teh. Tapi Yang teh masih normal lah kayak gitu. Dia lihat aku nggak pakai aja dia udah ini. Cuma kencengnya orang gemuk segimana sih teh, gitu kan. kurang maksimal ya. Nah seperti itu, beda Jadi lah. kamu putusin apa enggak tuh pacar kamu? Niatnya sih mau diputusin ya teh gitu. Tapi nanti aku biar nggak sakit hati. Cowok kan kalau misalkan diputusin tiba-tiba tanpa sebab, takutnya kayak gimana gitu kan. Terus? Nah setelah itu aku juga butuh uang kan teh. Emang si SMP itu nggak ngasih kamu uang? Temen kamu SMP yang itu reunian? enggak ngasih uang. Pelit dong. Kan udah makan kamu tuh. Ya pelit banget. Kalau baru sadar sih. Tapi ya karena emang momennya enak banget gitu kan. Kalau misalkan lagi suka nggak usah dibayar juga mau teh. Iya sih. Ya, Namanya kan namanya wanita banyak kebutuhan. iya. Aku dikenalin teh. Aku emang bener-bener butuh uang kan buat biaya anak sekolah seperti itu. Kan suami masih nafkahin. Nafkahin tapi ya nggak cukup. Hmm. Belum make up, belum apa. Biaya anak sekarang kan gede banget. Emang Teh. boleh suami bekerja? Nggak boleh. Terus? Jadi aku kerjanya, ngerti nggak teh? Iya maksudnya keluar-keluar emang suami nggak curiga kamu keluar-keluar kerja begituan kan? Ya, jadi kan gini teh, karena tahu dia kayak gitu ya gimana gua aja, mau cerai ya cerai aja. Iya berarti suami nggak ngelarang kamu pergi-pergi? Ngelarang sih ngelarang teh, tetap ngelarang, cuman jadi aku ngebandel, udah nggak ngedengar omongan suami. Makanya kan apa yang diperbuat suami, istri juga jadi ngelakuin, tapi dendam parah. Terus abis itu kamu kerja apa? Di mana? Aku diajak kerja spa Spa. plus Dengan bayaran berapa tuh? dengan bayaran per hari 300.000. Tapi sekali dapat klien? Ya itu satu klien teh. Satu klien 300.000. 300.000 itu belum uang tip. Jadi kalau misalkan kita dipakai itu beda lagi. Kalau kamu dipakai dapat berapa? Itu tergantung si kliennya mau ngasih. Tergantung kita ngasih. Uang tip lah ya judulnya. Ya uang tip. Uang tip beda lagi teh. Uang tip beda lagi. Beda lagi kalau itu kan kita main. Kita jual. Main berapa? Main Kok ya. beda-beda harganya? Ya beda-beda teh. Kalau main kan kalau misalkan kita spa kayak gitu kan 300.000. Kalau Ke dipakai gaji ke akunya ya. Kalau dipakai ngasih juta teh. 1 juta. Iya. Uang tip beda lagi. Uang tip beda lagi. Uang tip kan kayak 100.000 gitu kan, 200.000 gitu kan buat jajan atau pulsa kayak gitu teh. Ngapain aja tuh kalau spa kerjaannya? Ya aku pijit-pijit teh. Karena kan emang si cowok itu cuma pakai dalam doang ya.
Kita berdua di situ gitu kan. Gimana nggak nih pakaian aku juga sih banget teh. Pakaian kamu segimana? Lah kayak pakai street. Tapi streetnya kan kebanyakan ada yang panjang, ini mah enggak. Pendek. Pendek kayak cangcut Atasannya? kayak gitu. Tahu nggak teh? Bra sport. yang segini. Iya, bra sport kayak gitu. Terus? Aku pijit-pijit sampai si omnya kan bilang, kamu mau uang lebih nggak kayak gitu. Cuman nggak usah bilang-bilang sama bos kamu, di sini nggak ada CCTV kan, kata dia kan kayak gitu. Nggak ada om, kayak gitu. Kita main yuk gitu. Terus kadang ada gini, lu mau main di sini apa di mana kayak gitu. Di luar. Apa kalau mau di luar ya udah nanti kita janjian aja di saat jam kerja kamu udah selesai kayak gitu. Kata aku ya udah mendingan di luar aja. Nah dari situ aku ketagihan teh karena dapetin uang banyak. Menangani klien pertama kamu gimana? Ceritakan pengalamannya. Karena nggak ada rasa ya teh ya. Aku yang penting si klien aku enak sama servisan aku gitu kan. Yang penting dia keluar dan keluar. Klien pertama kamu seperti apa orangnya? Gimana? Bapak-bapak Coba sih. ceritakan kronologi pengalaman. Bapak-bapak sih ya, om-om Bapak-bapak kayak gitu lokal. ya. Orang Lokal. Indonesia, Iya, bukan orang Indonesia, China. Iya, aku nggak mau teh kalau misalkan orang Cina, orang apa. Aku takutnya makanannya kalau kayak gimana, takutnya jorok kayak gimana, kan kita nggak tahu ya gitu kan. Kalau sama-sama orang kayak aku Indonesia kayak gitu kan kita tahu nggak jauh dari makanan yang kita makan kayak gitu kan. Terus Aku di situ aku berjalan. bapak-bapak itu klien pertamanya siapa? Coba ceritakan pengalaman klien pertama. Bapak-bapak usia berapa? Bapak-bapak itu usianya sekitar 60-an. Tapi Udah masih tua dong. Tapi masih gagah teh. Bawa motornya juga motor apa? Yang gede itu. Motor sport. Yang gede itu. Terus Keren banget, keren, masih buat naik keranjang pun dia masih kuat. Kuat gimana? Kamu dipilih atau gimana tuh pertamanya? Aku kan dari Sepa, aku di situ dipilih sama dia. Nah di situ berlanjut setelah aku mijit dia, aku beres kerjaan, aku langsung Ke hotel. janjian sama si bapak itu, karena kan emang udah tergiur dari uang. Aku butuh dari uang. Aku sih mikirnya kayak gini, nggak apa-apa deh, gua mau ngelakuin apa aja yang penting demi uang. Mau gua buka-bukaan, apa gua diapain nantinya kayak gitu. Terus gimana kesan pertamanya pas masuk hotel? Masuk ke hotel teh. Di situ bapak-bapak udah masang dong. Gimana tuh masang tuh Udah maksudnya? masang, udah buka dong, tinggal pakai Udah terang. iya, dia cuma pakai ini doang teh, selimut doang kayak gitu. Aduh, aku kemarin gimana ya buat ngelayanin kan kayak gitu. Oh iya, aku sempet lihat teh cara ngelayanin kayak gimana. Emang gimana di dalam itu kayak gimana cara ngelayanin? Kamu belajar dari situ? Aku belajar di situ. Aku buka dong semua situ. Aku langsung dong tes servis dari atas sampai bawah kecilin biar ngerangkul gitu kan. Kayaknya aku isep kayak gitu teh. Aku pegang-pegangnya sampai si bapaknya juga kan mainin teh ke orok aku gitu. Walaupun aku nggak ini, aku terang juga namanya udah kayak gitu ya teh ya. Walaupun nggak cinta tetap terang. Habis itu si bapak langsung dong gituin aku, suruh nuging dong. Dia nggak pemanasan gitu. To the point. Langsung kayak iya, langsung gitu. Kayak gaya kuda kayak gitu sih teh. Doggy Style ya kayak gitu. Dia langsung dong di situ. Dia mainin aku gitu kan sampai gimana sih teh gaya gitu. Yang ini aku diisep, yang ini main gitu. Aduh, ini bapak-bapak sumpah bener-bener kuat banget sampai aku kewalahan kan teh. Udah gitu aku dibalikin. Aku dibalikin lagi memang bener-bener kayak gini langsung. Dia kayak gitu. Terus kamunya ngapain dia? Kan katanya servisnya bagus. Ya, aku dia sampai dia ini, aku apain terus aja aku dia sampai ngejilatin aku kayak gitu teh. Dia ngejilatin aku sampai dia bilang ada asin-asinnya kayak gitu teh. Terus udah kayak gitu
eh, dia minta nambahkan teh. Dia keluar kan, sempat keluar kan. Aku kalau sama bapak-bapak itu aku pakai pengaman teh. Dia keluar, Terus? udah keluar gitu. Dia sampai bilang nanti mau lagi nggak sama aku gitu kan. Jadi biar berlangganan, dia nggak mau cewek yang lain teh kayak gitu. Kata aku kalau kayak gitu bayarannya beda ya, kata aku kayak gitu. Karena kan aku nggak sembarangan, aku juga servis punya aku juga nggak sembarangan aku ke dokter kayak gitu. Iya, perawatan. Perawatan banget ya. Oke, kata-kata. Yang penting jangan sampai ketahuan istri aku kayak gitu. Kata dia. Terus Nah itu teh dari situ pengalaman klien pertama. pengalaman klien pertama. Pernah dapat klien yang aneh-aneh lagi atau apa? Ada yang pernah minta aku lawan 2 orang. Aku nggak mau. Yang 2 orang cewek apa? Cowok. Oh, cowoknya 2. Heeh. Kamu kenapa gak mau? Aku nggak bisa lah teh. 1 orang juga capek kan kayak gitu. Apalagi 2 orang. Gimana ya rasanya Kalau mau bayarannya double ngebayangin. mau? Kenapa? Bayarannya double. Bayarannya double. Aku masih mikir sih teh ya gitu. Kalau misalkan 2 orang kayaknya aku takutnya nggak bisa muasin. Aku takut nggak bisa muasin Tapi dia. kan selama kamu disuruh ngapain aja nurut, pasti muasin dia. Mereka. Muasin mereka. Ya pasti bisa muasin. Tapi aku nggak mau teh kalau kayak gitu. Mendingan 1 orang aja. Kenapa? Walaupun durasinya bisa lama kayak gitu. Alasan selain capek, takut gak bisa muasin. Ya takutnya nanti yang aku robek dong teh. Oh. Gitu kan. Kalau robek bahaya. Aku nggak bisa jualan lagi kayak gitu. Aku sempat punya pikiran kayak gini teh. Karena klien aku banyak banget kan. Aku mau ngambil orang nih temen. Aku kenalin teh. Aku kenalin. Jadi mami lah ceritanya aku. Oh, kamu jadi Ya jadi mami lah aku ceritanya. Om ini emang duitnya tajir banget teh. Udah main sama aku gitu kan. Udah main sama aku. Tapi kamu nawarin ke orang lain. Ya nawarin. Kamu dapat fee-nya berapa persen? Aku 50% sih teh. Wih, Gede banget gede kan. banget. Karena emang tajir banget ini si om ini gitu kan. Makanya aku tawarin sama teman aku yang namanya Bella. Si Bella ya emang bener-bener buka dia udah nggak mikir rasanya kayak gimana. Yang penting di depan ada duit. Dia juga sering nyolong kan, nyolong duit om-om kayak gitu teh. Oh. Terus? Sering nyolong duit om-om kayak gitu. Ya dari situ dia mau kan. Nggak taunya dia mau dinikahin teh. Nikah sirih. Oh gitu. Kamu nggak dinikahin sama si om-om itu? Aku nggak dinikahin. Karena aku Kalau dinikahin berarti kamu nggak dapet fee lagi dong. iya, aku nggak dapat fee, tapi masih ada langganan yang lain kan teh gitu. Daripada teman aku open kayak gitu di aplikasi kan. Dapat Mendingan- jodoh akhirnya. Iya, bicara kayak gitu. Tapi di situ aku cerita lagi yang teman SMP ya teh ya. Gimana ceritanya? Aku berkelanjut kan sama dia. Aku chatan teh, Apa? chatan. Chat. WA-an. WA-an sama dia gitu kan. Dia minta ketemuan buat kayak gitu. Aku berlanjut dong ketemuan lagi. Aku ngelakuin hal yang sama gitu kan. Di mana? Kalau itu kita sengaja ngekos biar nggak bayar terus hotel. Oh, murmer. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi gabut, aku di tempat itu karena kosan itu emang bebas, bebas kayak gitu. Aku ngelakuin di situ teh. Hujan gede dong teh di situ. Hujan gede. Kita berdua di situ. Udah deh, aku kayak kayak boboin bayi. Gimana? Kayak boboin bayi. Dia tein kayak gitu. Sampai aku pegang-pegang teh. Sampai dia, lu mah bisaan kayak gitu. Lu mah bisaan udah ya kayak gitu. Katanya gitu, bisaan banget kayak gitu kan.
jangan banyak omong kata aku teh kayak gitu, jangan suka muna lu kata aku kan kayak gitu ya. Sambil gini-gini ya? Iya aku gini-giniin kan, habis dia ngituin ini aku gitu kan, aku giniin. Habis gitu ya udah aku langsung SP lagi dong, aku SP iya dia langsung, aku langsung SP lagi dong. Ah, ya nggak kuat, gua nggak kuat sampai dia ngemas gini kan, kok nggak kuat kata dia teh kayak gitu ya. Ih ya udahlah gitu ya, bener nih nggak kuat kata gua teh ya. Semakin dia bilang nggak kuat aku langsung gituin lagi dong gitu kan, makin aku tambah. tambahin itu apa kayak minuman yang biar aku ini gitu, aku tambahin, aku iniin lagi gitu kan sampai dia, hai gua nggak kuat, gua mau keluar kata dia gitu, gua mau keluar. Jadi nggak dimasukin dong? Masukin. Jadi nggak enak dong teh kalau nggak dimasukin, masa aku gini doang gitu, aku juga pengen ngerasain kan gitu. Gak habis pusing dong teh, aku naik dong teh kayak gitu. Ya, Kamu di atas ya? iya aku di atas gitu kan. Aku Pakai pengaman? goyang-goyang enggak. Aku kalau sama dia enggak pakai pengaman, cuman dikeluarinnya enggak di dalam teh. Ya nggak enak kalau di dalam. Aku takut Maksudnya dong teh, nggak takut pakai, hamil. tapi kan pakai pengaman. Enggak pakai pengaman teh. Aku nggak suka kalau sama dia pakai pengaman, cuman kalau buat yang lain aku pakai lah kayak gitu. Aku hayu goyang gitu kan, masih goyang-goyang teh. Tapi dia, aku mau keluar, tisu mana tisu kata dia teh gitu, tisu mana tisu, nggak usah pakai tisu kata Belum gitu, beli, masih di swalayan. tisu nggak usah, sampai dia gini keluarin langsung gini kan kena muka teh. Kena muka gua kata gitu ya, gak apa-apa ya katanya gitu, buat maskeran awet muda kata gitu kan. Terus? Ya udah sampai di situ, habis keluar ya udah pada capek lah teh. Bener gak sih teh kalau misalkan laki-laki udah keluar bawaannya ngantuk katanya. Tidur dia? Tidur. Kamu Nah, ngapain? di situ ternyata si HP cowok itu, cowok aku ya, gak sengaja nelpon si istrinya. Jadi pas kita lagi berdua itu istrinya ngedenger. Oh, keangkat. Keangkat. Tahu dari mana? Itu jadi nggak sengaja tau nggak ke telepon, Ke telepon terus? saking kita Tahu dari mana? apanya Tahu dari mana istrinya ngedenger? kan ke telepon ke istrinya, jadi dia angkat ada suara desahan, cuman nggak tahu sama siapa. Dia nggak ada omongan, halo halo gitu, kalian nggak dengar? Enggak kan karena kita lagi main teh, jadi si HP-nya nggak sengaja apa kena tangan aku, tangan dia, jadi kepecet kan kadang suka kayak gitu kalau di kantong juga kan. Nah dari situ pulang dia berantem dong cerita. Sampai si istrinya, namanya feeling istri kan kuat teh, cari tahu nama aku di situ di HP Di save-nya apa? tukang pulsa. Oh, tukang pulsa. Iya. Hari gini masih ada tukang pulsa ya? Iya, di save-nya tukang pulsa. Suatu ketika ya curiga mungkin ya, maksudnya kan wifi ada di rumah. Dia juga diisiin sama istrinya pulsa tiap bulannya kayak gitu, kotak kan kayak gitu. Malam-malam itu kita chatan teh. Istri akan tidur, dia cerita aku cerita istri aku, kayaknya kita nelpon istri aku tanpa pengetahuan, kayaknya kepencet kayak itu istri aku pulang marah-marah gitu kan. Dia marah-marah nanya aku katanya selingkuh, beginilah kata dia teh gitu ya. Dia nangis histeris minta udahan karena emang posisinya kita lagi, dia ngedengar suara desakan kita sampai ada suara kamu yang bilang yang kayak gitu. Terus Di situ dia langsung minta udahan. Aku bingung dari situ harus kayak gimana. Tapi kan kata aku teh, dia nggak tahu itu siapa gitu kan. Bisa aja lu cari cara deh kayak gimana biar nggak ketahuan. Gue juga deket sama lu tapi gue pengen lu rumah tangganya aman. Aku kayak gitu teh. Gue pengen rumah tangganya aman. Ternyata si istri itu dia sahabatan sama suami aku. Dia temenan sama suami aku teh. Dia sering curhat, juga. Dia satu kantor teh. Dia sering curhat. Tukang pulsa ini di save dong.
Gak taunya dia minta tolong cari tahu sama suami aku. Jadi ketahuan dari situ teh. Jadi ternyata istri dia. Iya, kayak gitu. Terus suami kamu marah? Masih tanda tanya, masih cari tahu. Masa cari tahu, kan suami kamu tahu itu nomornya kamu. Iya, itu ini maksudnya apa? Ditanyain dulu dong, ini maksudnya apa? Gitu kan. Oh, Iya. masa dia nggak langsung marahin kamu? Enggak. Udah jelas-jelas itu bukti. Kan kalau misalkan nggak ada bukti Dia masih nafsi-nafsi gitu ya? Iya, masih nafsi-nafsi gitu. Terus kamu bilang apa? Aku bilang, aku nggak pernah kemana-mana. Itu tahu udah di siapa, kata aku kayak gitu. Nggak di KDRT-in lagi kamu setelah tahu itu? Iya, enggak. Aku nggak di KDR-in, jadi aku lebih keras ke dia. Kamu lebih galak? Aku lebih galak, lebih keras ke dia. Terus? Aku nggak mau kalau aku ditindas terus kan. Jadi aku gini, kalau emang lu mau cerai, cerai aja. Walaupun nantinya ketahuan aku selingkuh atau aku kayak gimana. Terus dia gimana? Dia cuman aneh aja sama sikap aku yang sekarang. Aneh banget sama sikap aku yang Kamu sekarang. nggak ini bahas dia selingkuh, kan dia selingkuh juga? Enggak, aku nggak bahas karena kan dia juga belum tahu aku selingkuh. Nah itu sekarang dia curiga, kamu nggak? Baru curiga aja. Jadi belum dikeluarin tuh? Belum dikeluarin unek-unek aku gitu kan. Belum dikeluarin unek-unekan aku. Habis itu si suami aku sama istrinya teman aku, cowok aku yang itu selingkuhan aku, dia cari tahu teh karena main sadapan lagi juga istrinya. Terus? Ketahuan dari situ. Jadi sama-sama ketahuan. Suami aku ketahuan selingkuh sama yang lain dari sadapan. Aku sama cowok aku ketahuan sama istrinya. Nah dari situ baru ketahuan teh. Terus? Dia marah dong, laki aku marah. Tampar aku dong teh, jambak aku, tendang aku semuanya. Dengan anjing ya, kayak gitu kan. Ternyata lu cewek nggak bener, lu selingkuh sama teman aku gitu kan. Sama suaminya teman aku kayak gitu ya. Aku langsung dengan pedenya, kan ini semua gara-gara lu. Ini buktinya, aku tunjukin ini buktinya, bukti catatan lu udah berapa kali, kata gue gitu. Lu udah main berapa kali sama cewek ini, gua nggak akan kayak gini kalau misalkan lu nggak yang duluan. Dari awal gua cewek baik-baik, gua nurut sama lu, gua nggak pernah kemana-mana, keluar rumah izin, kata aku kayak gitu ya. Sampai akhirnya dia cuma bilang kayak gini, gua nggak selingkuh, ini buktinya ada. Nggak mau ngaku ya? Gak mau ngaku. Namanya cowok kan suka ngeles teh, ngeles dulu. Gak bakal ngaku. Tapi ini udah real loh, ada buktinya, kata aku. Walaupun ada bukti pasti nggak ngaku. Iya, namanya ini cowok. real. Kata aku ini real, udah ada buktinya, kata aku tadi gitu. Sampai akhirnya saya cuma bilang kayak gini, terus mau lu apa? Mau lu apa anjing gitu kan, kayak gitu. Gue mau udahan sama lu. Kata siapa? Kata aku, gue mau udahan sama lu. Oh gara-gara lu sama dia, kata dia tuh. Sama teman lu gitu kan. Makanya gue nggak suka kalau misalkan lu reunian atau apa, kata dia kayak gitu. Terserah, anak ya tinggal anak gitu kan. Anak tinggal anak, mau diapain lagi, gue nggak mau, kata aku teh kalau misalkan rumah tangga ini terus-terusan ada perselingkuhan. Gue diajarin selingkuh sama lu, sekalinya gue selingkuh gue emang brutal, kata gue teh gitu. Nggak sampai satu orang, kata aku tadi gitu ya. Iya, gue selingkuh sama suaminya teman lu, kenapa emang? Aku jadi udah jujur-jujuran aja teh, udah ya udahlah udah kayak kepalang. gitu. Udah kepalang, ya udahlah kayak gitu. Dia cuma bilang kayak gini, gue minta maaf. Lu selingkuh sama siapa, kata aku teh. Aku selingkuh sama tukang kopi. Siapa? Suami aku. Tukang kopi? Maksudnya barista atau? Enggak, tukang kopi jalanan. Masa sih? Kayak macam warteg kayak gitu teh. Gitu. Udah tukang kopi, kata kamu lebih gendut. Iya. Apa yang dia suka? Entahlah teh. Mungkin karena lebih gemuk dianya, lebih banyak ada yang dipegang gitu kan. Lemak-lemak lebih di mana-mana. gede-gede kayak gitu teh ya. Karena kan emang posisi tubuh aku kayak gini gitu kan.
Kalau dia lebih gemuk teh, gendut ya. Makanya mau ngapa-ngapain juga nggak usah pakai kasur mungkin. Terus akhirnya rumah tangga kamu gimana? Berantakan. Cerai? Aku minta cerai tapi dia minta maaf. Dia minta maaf. Dia Oh. mau apa ya? Dia mau memperbaiki. Terus Dia gimana? juga maafin kesalahan aku yang selingkuh sama temennya. Tapi temen aku cerai. Endingnya temen aku cerai teh. Gara-gara aku Tapi kamu malah nggak cerai, malah nggak cerai. diselamatkan. Aku nggak cerai, emang aku masih sayang sih sama suami aku teh. Aku kalau suami aku nggak gitu aku nggak bakalan teh, nggak bakalan ngelakuin hal ini. Cewek mana sih teh? Berarti kamu bisa move on dari si pacar kamu itu? Belum, kalau move on belum, tapi aku lebih mentingin ke anak juga teh sebenarnya. Walaupun aku bersikeras, aku minta udahan, anaknya tinggal anak, tapi aku mikir lagi dari situ gitu kan. Nggak tega? Aku nggak tega gitu kan. Karena emang etikat baik dari si suami aku juga mau memperbaiki. Udah diputusin tuh tukang kopi? Tukang kopi belum aku bahas teh dari situ. Aku masih cuman bilang kayak gitu, lu yang selingkuh duluan, aku ngelakuin hal yang sama. Terus dia minta maaf, dia cuman mau bilang gua nggak akan ngulangin lagi, tapi nggak ada kata-kata buat mutusin. Kayaknya itu tukang kopi itu cuman buat kayak doang teh, nggak Serius? nggak buat serius. Langganan kayak gitu ya teh ya. Cuman siapa sih yang nggak sakit hati udah bilang ayah gitu kan, udah dibeliin yang mahal-mahal. Terus? Aku apa boleh buat teh, karena emang semuanya demi anak. Dia mau minta balikan, dia minta maaf, orang tua juga sama-sama udah tahu teh, orang tua dia, orang tua aku gitu kan. Bagus dong, berarti membuka lembaran baru. Ya, Ya nggak? tapi aku nggak bisa teh, aku masih dendam juga kan sama suami aku karena emang udah selingkuh kayak gitu. Ya udahlah, kebutuhan rumah tangga aku yang buat aku bareng-bareng cuma buat anak, tapi aku nggak bisa kalau nggak bisa jalan sama cowok lagi. Aku udah terbiasa teh. Sama cowok yang mana nih? Ya sama cowok mana aja gitu kan. Ada sedikit yang suka sama aku gitu kan, karena emang kebutuhan juga kan. Contohnya siapa yang suka sama kamu? Kayak teman aku, tetangga aku, ya udah aku sikat aja, nggak apa-apa lah kata aku kayak gitu Awal kan. mulanya gimana tuh sama tetangga? Kalau sama tetangga ya memang karena kita tetanggaan ya, kita sering ngobrol kayak gitu, kita sering ngobrol. Di mana ngobrolnya? Lagi acara? Ya nggak, namanya tetanggaan, kita misalkan lagi jemur baju kayak gitu sama tetangga, emang itu duda. Terus? Dia emang suka nganterin aku, suami aku nggak tahu. Jadi aku kalau jalan sama dia. Yang minta dianterin duluan siapa? Jadi dia menawarkan. Gimana? Oh, berani banget kamu ada suaminya? Nggak pas ada suami teh, kita lewat chatan juga gitu kan. Iya, Awal maksudnya dari kan situ berani banget kamu udah punya suami. dia kan mikirnya tetangga gitu kan. Dia jadi ojek juga teh, jadi nggak ketahuan kayak gitu. Dia Terus? jadi ojek. Aku emang udah nggak bisa ya teh, kalau misalkan buat setia lagi sama suami aku nggak bisa, jujur aja dari situ. Karena emang aku udah ngerasain. Awal mulanya gimana kenalan sama si tetangga itu sampai dia chat-chatan kamu? Kalau tetangga kan emang apa ya, satu RT satu RW ya emang kenal kayak gitu. Awal gitu mulanya kan. gimana kronologinya, ceritanya dari mula kamu ketemuan sampai kamu melakukan sesuatu itu? Awal mulanya ya aku cerita tentang masalah laki aku ke dia, curhat kayak gitu teh. Biasa kalau lagi pada dia lagi ngopi, karena kan yang terasnya deket banget gitu kan. Terus? Aku ngobrol sama dia, curhat-curhat gitu, karena kan dia duda juga. Kalau cowok kan biasanya tahu juga ya apa sih yang dilakuin cowok kalau misalkan selingkuh, kenapa, apa akunya yang salah dari awal kayak gitu. Ternyata di situ
si cowok itu ngasih support juga sama aku gitu kan. Dia cuman bilang ya emang dasarnya cowok kayak gitu, walaupun secantik apa si istri, tapi emang cowok emang sifatnya kayak gitu, nggak bisa. Setelah itu dia ngejemput dong teh, aku calling dia karena aku nggak naik angkutan umum atau ngebawa mobil kayak gitu. Dia ready terus teh, kata dia teh. Sebenarnya hujan sih teh, aku minta bawain payung. Aku minta bawain payung ke gang karena emang aku nelponin suami, orang rumah nggak bisa gitu. Ya udah, yang aktif cuman dia. Datang dong dia, bawain payung buat aku. Dari gang ke rumah itu jauh banget teh, karena rorong-rorong juga kan, jalannya sempit juga teh gitu, serem juga gitu kan, kalau gelap hujan geluduk serem juga. Jalan di situ, dia cuman bilang, kenapa sih gue jadi sayang sama lu ya, kayak gitu. Gue sayang sama lu, gue udah lama nih katanya gitu, nggak ngerasain yang hal yang kayak gitu-gitu. Langsung ngomong gitu ya? Terus? Karena emang di rumah aku suka pakai fiksi juga teh, mungkin kebawa juga ya kayak gitu. Kita nggak langsung pulang, kita ngobrol di jalan yang sempit itu. Kita cuma ngomong cerita, kalau misalkan namanya laki-laki hujan kayak gitu kan teh, apa sih yang dipikirannya? Kalau bukan Terus? Dia tiba-tiba pegang tangan aku teh. Aku terus ngerasa gimana ya, apaan sih ini, kayak gitu kan. Tiba-tiba dia pegang pinggul aku sampai ngeres gitu pas aku tuh teh. Kan aku jadi kebawa dong teh dari situ. Tiba-tiba aduh, kayaknya dia juga lagi butuh nih kayak gitu. Aku ke bawah aja kan, tiba-tiba dia minta ciuman dong sama aku. Ke bawah gimana? Dia ke bawah, aku yang ke bawah. Setelah ciuman sama dia, aku kan ngerasa terangsang teh. Aku buka tuh teh resletingnya pelan-pelan. Di mana itu ngelakuinnya? Itu di gang sempit itu, karena kan emang udah tengah malam juga, nggak ada orang yang lewat gitu kan. Terus? Gelap juga. Aku buka resletingnya pelan-pelan, aku keluarin. Aduh, gede banget, beda sama laki aku ini gitu kan. Terus? Aku bawa, aku pegangin si itunya teh, yang duanya itu teh, yang paling bawah bijinya gitu kan. Duh, aku udah kebayang banget teh, aku langsung jongkok aja di situ. Aku lagi teh, aku jadiin di situ sampai dia, kata dia teh, nggak usah di sini yuk. Dia udah tahu responnya kalau udah digituin kayak gimana. Terus kita mau ngapain atuh gitu kan? Ya udah, balik ke rumah aku aja. Rumah Jadi siapa? aku pulang ke rumah dia kan sebelahan sama aku. Jadi aku ngelakuin di sana sampai aku dibukain pelan-pelan. Aku dibukain sama dia gitu kan. Tiba-tiba dia langsung megang aku dong teh. Di mana itu? Itu udah di kamar dia teh, di rumah dia. Oh, di rumah. Sampai dia apa sih maininnya, sumpah keren banget teh. Dia mainin pakai tangan teh. Pakai tangan dia sampai aku dikocok sama dia. Udah teh sampai keluar teh gitu kan, keluar. Tapi bukan keluar yang emang bener-bener, itu baru cairan dikit kayak gitu teh. Terus? Abis gitu aku langsung masukin lagi mulut aku ke terongnya dia kan teh. Aku mainin itunya, dia hayuk yang aku, dia kocok terus yang aku gitu kan. Sampai aku naik lagi, aku masukin lagi, aku udah nguping teh. Aku nguping dia dari belakang, sampai dia lagi di belakang. Terus dong dikocok terus dong sama dia, sampai mau keluar kayak gitu. Habis gitu teh, ya udah, kata dia teh, jangan berisik, sebelah kamar suami aku, kata aku teh, jangan berisik gitu ya. Aku udah gitu aku bekam aja kan mulut dia gitu kan, aku bekam, jangan berisik, kata dia. Ya kata dia teh. Aku langsung kepalanya langsung kesiniin dong, biar apa, biar nggak berisik dia gitu kan. Sampai akhirnya ada suara batuk suami aku karena deket banget. Sampai diem dulu dong, aku copotin.
sakit atuh katanya pelan-pelan. Bentar takutnya kan gitu. Soalnya pas tadi aku sama dia masuk, aku bersuara takutnya ada orang rumah ngedengeran kayak gitu. Aman kan, suara batuk gak ada. Gak ketahuan deh. Aku lanjutin lagi dong teh. Mm-mm. Dia yang aku lagi biar aku naik lagi teh. Kocok sampai dia tangan satu ke situ, tangan satu lagi ke sini teh gitu kan. Aku mainin yang dia. Aku sampai dia apa bikin teh banyak teh. Waduh, Cupangnya ketahuan banyak. dong suami kamu. Enggak lah, nggak apa-apa lah. Udah nggak mikir gimana. Nah. Yang penting gua nikmat di situ. Mm-mm. Yang penting gua nikmat di situ. Habis gitu dia mainin terus sampai cupang di mana-mana. Kata aku teh, jangan di situ atuh. Dia pindah dong bikin cupangnya di bawah. Kalau di bawah kan nggak kelihatan ya teh. Kata aku teh, aku udah pegel, udah capek. Kata aku teh, keluarin bentar lagi kata dia teh gitu ya. Dan akhirnya di situ dia keluarin di dalam teh. Kalau sama dia. Terus gimana? Ya mau di gimana lagi, udah telanjur karena aku ada suami ini Des. Walaupun nantinya jadi nggak akan ketahuan kayak gitu. Anaknya mirip tetangga dong. Nggak apa-apa lah teh gitu. Tapi kan. nggak hamil. Sempet aku tes teh kan baru kejadian juga baru sekali gitu kan. Besoknya lagi paginya aku gitu lagi sama dia. Aku kan pulang tuh dari malam abis kayak gitu aku menyelinap teh. Karena aku punya kunci serep juga kan. Aku masuk. Aku langsung Ke rumah tetangga. Enggak, Ke samping. aku pulang dulu kan malam itu aku pulang dulu nggak nginep di rumah dia. Dia besoknya ke samping lagi. Pagi-paginya teh subuh teh. Kan enak tuh pagi-pagi. Jadi aku ngelakuin bukan sama suami, pada suami masih ada. Aku bangun subuh gitu kan. Sama tetangga ya. Ya, aku Tetangga masuk lagi. dibukain pintu sama dia. Pintunya nggak dikunci sengaja, kita udah janjian. Oh. Kita udah janjian. Aku di situ dia lagi tidur teh, aku langsung bukain aja, aku langsung naikin aja teh, langsung aku goyang aja, dia kaget tuh, mungkin dia kaget banget ya teh ya, tiba-tiba ada aku di atas gitu kan, Gue pikir maling ada masuk rumah. iya gitu kan, langsung balik, ya udah dia kayak gini aja teh gitu kan, pasrah aja ya, emang dari Enak banget ya selingkuh sama tetangga ya. Kalau ini tinggal deket, keluar masuk gitu. Dingin juga cuacanya, ya udah ya kok jadi ketagihan sama dia, aku lakuin hal yang sama gitu terus kan. Terus menerus. Nah, Terus suami nggak ketahuan, nggak curiga? Nggak, karena kalau emang dari tetangga kan kita masih bisa mantaunya suami pulangnya kapan, kayak gitu. Itu Cupang apa kabar itu? Cupang aku pakai foundation teh. Tutupin. Aku tutupin. Jadi setiap suami mau, aku cuman buka bawah aja. Oh. Aku nggak mau curiga, dimainin. Jadi suami ya udah, namanya suami kan karena emang sudah ngelakuin terus-terusan sama suami. Atau digelapin lampunya? Digelapin. Digelapin juga teh. Digelapin di situ. Tapi emang karena suami capek ya. Yang penting suami keluar, aku. Jadi sebelum suami minta, aku udah naikin aja langsung biar suami keluar. Jadi kalau dia nggak minta lagi. Nah kayak gitu. Jadi dia nggak aneh-aneh buat bukain aku atau apa kayak gitu. Nah terus nih, jadi akhirnya bagaimana nih? Kamu akan terus selingkuh dengan tetangga atau kamu akan segera sadar? Pengennya sih sadar ya teh. Pengennya sih sadar, tapi kan kalau emang pengennya sadar tapi udah terlanjur teh, aku lebih nyaman kayak gini. Jadi mau suami selingkuh atau apa, aku nggak kayak kemarin sakit banget karena aku ngelakuin hal yang sama. Walaupun suaminya udah berubah ya? Walaupun udah berubah. Jadi kamunya nggak bisa berubah? Nggak bisa. Waduh. Ini pelajaran ya buat para suami, tolong jangan dimulai dengan perselingkuhan kalian. Karena istri zaman sekarang tuh nggak kayak dulu. Bener nggak? Istri kayak zaman sekarang tuh pendendam. Istri zaman sekarang itu kayak lo bisa, gue juga bisa. Bahkan adu skill. Iya. Misalnya lo selingkuhnya apa, dibalasnya dengan yang lebih parah. Dan tidak bisa berhenti. Ketika suami berhenti, dia malah lanjut. Dan dia udah kayak bodo amat walaupun udah punya anak. Nah inilah contohnya, tapi jangan dicontoh ya. Ini bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru. Bahwa ada seorang istri yang sangat mendendam. Tapi kalau aku boleh sampaikan, jangan dendam. Maafkan dan kamu harus tetap berubah demi anak-anak. Itu yang bisa aku sampaikan untuk para penonton setia Diare juga.
Nah, kamu kan tadi ceritanya seperti itu. Kamu belum bisa berubah. It's okay. Tapi semoga suatu saat bisa berubah. Entah besok atau kapanpun, masih kita tunggu hal-hal baik dari diri kamu. Yang bisa kamu bagikan untuk orang-orang di luar sana yang menonton acara ini supaya mereka itu jangan seperti kamu, apa yang kamu bisa bagikan? Sebenarnya gini sih, buat para pemirsa yang lihat sekarang, jangan contoh aku. Kalau bisa, walaupun suami selingkuh atau apa, jadilah istri terbaik. Oke. Karena aku bukan patut dicontoh. Iya, jadi jangan dibales ya. Jangan dibales. Walaupun suami Cukup selingkuh dari aku kek. aja. Jangan samanya gitu Jangan ya. samanya. Jangan satu lawan satu. Ya udah suami selingkuh ya kita doain. Ya intinya saling inilah, saling memaafkan. Tapi tadi ada kata-kata yang sebenarnya kamu bagus tuh, pernah dibilang suami minta cerai, kamu minta cerai, dia minta maaf. Iya. Nah, kalau misalnya salah satu minta cerai ya salah satu minta maaf, biar pada rujuk, pada langgeng, pada apa namanya, pada bisa mempertahankan rumah tangga. Karena rumah tangga itu kan ibadah terlama gitu ya dalam Islam. Sepanjang masa, sepanjang hidup sampai maut memisahkan, berarti pahala dari ibadah itu juga besar. Maka cobaannya juga besar. Barang siapa yang bisa melewati itu berkah dan hikmahnya luar biasa. Jadi jangan merasa dunia ini kiamat kalau misalnya suami kita selingkuh ataupun apa, masih bisa diperbaiki kok asal kitanya mau nerima kekurangannya dia, karena kita juga pasti banyak kekurangan. Ingat ya, pelajaran dari diare kali ini adalah seburuk apapun perbuatan orang lain terhadap kita, bukan alasan untuk kita membalas perbuatan buruknya itu. Biar Tuhan yang balas, kita cukup berdoa. Karena orang yang teraniaya, terzolimi, tersakiti, begitu doa itu bisa langsung terkabul. Tidak ada hijabnya, tidak ada penutupnya. Ibaratnya seperti gelas dengan air langsung tuang, tidak ada penutupnya gitu. Jadi kalau kalian disakitin, buru-buru berdoa dengan ikhlas. Semoga Allah membalasnya dan kita tidak wajib untuk membalasnya karena ada pencipta kita yang lebih maha kuasa. Gitu ya. Jangan dendam lagi ya, Neng. Insya Allah. Semoga kamu bisa langgeng dengan suami kamu dan diberikan rasa cinta kembali kepada terhadap suami kamu yang seperti dulu kamu jatuh cinta di awalnya, menjadi istri penurut. Terima kasih ceritanya kali ini. Sama-sama, Kak.